Kita bersyukur. Shalom semuanya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Amin. Kita mengudara lewat puji-pujian, penyembahan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, Amin. kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Satu nama yang kita tinggikan. Yes. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom. Mari saudara kami undang Bapak, Ibu semua makin berdiri. Haleluya. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
Kepadamu ya Bapa, Amin. kami boleh ada di tengah-tengah ibadah. Kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami. Kami boleh membuka hati kami. Amin, yes. Kami boleh sama-sama meninggikan Engkau, mengagungkan Raja di atas segala raja. Amin. Itulah Allah kami yang hidup. Amin, yes. Allah kami yang patut kami sembah. Kami tinggikan, kami muliakan. Amin, amin. Saat ini Roh-Mu ada di tengah-tengah Yes. kami. Roh-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, baik WLC Terima dan kasih. baik petugas musik maupun juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman perkataan-Mu, petugas LCD, semua yang ambil bagian Tuhan, tutup tugas dan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang berada di tengah-tengah kami Amin. boleh memakai kami, mengurapi kami. Ampuni Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi satu persembahan yang bertuhan, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami terima mengucap syukur Bapa. Amin. Kami patut menyembah Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Muliakan Tuhan. Amin. Allah Yes. yang sanggup melakukan perkara yang hebat Amin. dan dahsyat. Berkuasa di bumi di surga, betapa
saudara. Amin. Kalahkan musuh dengan pujian penyembahan. Haleluya. 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 Kami Yang bagi tebus Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami baik turutmu Sebagai bukti karyamu, nyatakan kau bersama hidup. Lari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk dibawa di kediaman-Nya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang kami tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Baik tulusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau bersama hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Engkau sediakan kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Masih kuat berdiri? Amin. Masih kuat berdiri memuji Tuhan? Amin. Halo, shalom semuanya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita berdiri ya, sebab semuanya lagu kemenangan. Semangat saudara, tepuk tangan semuanya, memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari satu suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan
dulu sebentar. Amin. Saya berkesempatan untuk mau bersaksi. Siapa ada yang mau bersaksi? Ada? Oke lah, kalau nggak saya sendiri ya. Ya. Supaya saudara juga boleh mengalami semua Amin. berkat Tuhan. Sebetulnya udah agak lama juga ya. Waktu itu di GBT itu pernah diadakan konser ya. Waktu itu konsernya dipimpin oleh Frankie Kuncoro ya, suatu konser yang hebat, heboh lah. Waktu itu panitianya pernah pesan ke saya, pesan snack. Cuman waktu itu masih lama ya, waktu 2 minggu sebelum hari H-nya. Kemudian setelah mendekati hari, udah mendekat waktunya, lalu saya tanya lagi, bagaimana, jadi nggak untuk nanti pesanan? Katanya 400 box. Oh nggak jadi katanya. Kenapa? Soalnya mau diganti sama makanan berat. Ya puji Tuhan, kata saya nggak apa-apa ya. Mungkin udah lain beda mungkinnya antara panitia yang satu dengan panitia yang lainnya, ada kesepakatan. Tapi puji Tuhan saudara, pada saat hari kedua kalau nggak saya, sebelum waktunya sama dengan GPT itu ya, saya percaya Tuhan sudah sediakan saudara. Waktu itu dari Kota Madia saudara, Pak mau pesen kue Pak, berapa? 500. Puji Tuhan ya, Tuhan bisa ganti saudara. Saya nggak nyangka saudara ya. Amin. Waktu baik bahkan jumlahnya lebih dari yang saya terima waktu itu ya, lebih banyak. Puji Tuhan. Kita nggak usah ngotot, oh gimana ya berkatnya kok hilang, tiba-tiba hilang lagi. Puji Tuhan, bisa ganti ya saudara ya, jangan takut. Amin. Saudara harus tetap percaya. Mungkin bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan bisa ganti yang lebih baik ya. Saya percaya itu ya. Yes. Tuhan ganti yang jumlahnya lebih banyak dan Amin. lebih besar. Yes. Puji Tuhan. Satu lagi saudara, ya memang belum terlalu lama ya. Saya punya rekanan juga dari satu instansi ya. Memang agak sulit juga ya kalau untuk mengeluarkan uang gitu ya untuk pembayaran ya, agak ribet saudara. Tapi saya percaya, saya memang udah berkali-kali bilang tolonglah dibantu. Tapi ya kadang-kadang ya orangnya ngeyel ya, kalau ada orang bahasa Jermannya ngeyel ya, suka nunda-nunda. Tapi saya hanya berdoa saudara. Saya percaya lewat doa semua bisa tembus. Amin. Dan betul saudara, begitu saya berdoa, nggak lama lagi dia bayar saudara ya. Terus pokoknya saya sekarang gini ya, kalau bapak ibu mengalami hal yang mungkin sulit ya, manusia sulit menolong, hanya memberi nasihat, datang kepada Tuhan. Amin. Ya, dia sanggup menggerakkan hati orang untuk segera melunasi. Saya percaya itu Tuhan ya yang sanggup menolong. Terima kasih. Kita akan sebentar masuk dalam firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri ya, mempersiapkan hati pikiran kita supaya Tuhan yang senantiasa memberikan kesegaran baru, pencerahan di dalam firman Tuhan. Amin. Yang boleh mengisi ruang hati kita. Ayo sekarang bangkit menyembah Tuhan. Amin. Buka telinga saudara, pendengaran saudara. Biarlah firman Tuhan boleh masuk menjamah hati saudara. Haleluya Yesus. Jejakmu Tuhan. Haleluya. Sering tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Amin, haleluya. Tanpa seributannya, namun tetap
Sekali lagi angkat pujian. Sering ku tak mengerti, jangan-jangan ku nambah ayat sih. Amin. Tanpa seribu tanya, yes, namun tetap percaya kerjamu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Benar Tuhan Yesus, katakan aku rela. Amin. Sepenuh hati serahkan diri ke nabi kalian. Ajarku memahami Tuhan, kuria apa ya sih. Amin Tuhanku. Siapa ramanya? Sekali lagi mu katakan, bagimu aku katakan Tuhan Yesus. Sepenuh hati serahkan diri nabi. Sekali lagi mu katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang yes kurang ada kasih. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Bagimu aku rela Tuhan, sepenuh hati menghamba. Kurang ada kasih. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Dunia raya seo, dunia raya seo. Haleluya, syara raya seo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kuri diri Lord Jesus. Ina mahaya raya sanggup kuri diri Lord. Gloria, haleluya, syakara raya se. Haleluya, syakara raya Kuribakasya. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat malam hari yang indah. Kami berterima kasih Tuhan, sepanjang satu minggu Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati, memberi kami kekuatan. Inilah ibadah syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Terimalah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan yang Tuhan nyatakan malam hari ini bagi setiap kami yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Aku percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa melawat menjamah setiap hidup kami. Kami bersyukur ya Allah, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu, kuatkan teguhkan iman kami, agar kami terus memandang kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh selalu meneguhkan iman kami. Terima kasih
kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan, sampaikan Roh Kudus. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu hanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Tuhan yang ambil alih di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Ya, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 17 saudara. Ya, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus. Ya, di luar memang hujan besar, tapi saya bersyukur anak-anak Tuhan di tempat ini kita sama-sama ya beribadah, menaikkan syukur kita pada Tuhan. Yuk kita lihat Matius 8 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Kita baca sama-sama ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan apa saudara? Melayani dia. 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 17. Kita baca bersama kembali. Ya, kita lihat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-14. Saudara, saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Luar biasa. Setibanya Tuhan Yesus di rumah Petrus, Tuhan melihat ibu mertuanya Petrus ini terbaring sakit. Dia sakit demam yang begitu tinggi. Lalu saudara, betapa luar biasa kuasa Tuhan itu dahsyat. Yesus adalah penyembuh bagi saudara dan saya yang percaya pada Tuhan. Ayat yang ke-15 kita lihat ya. Lalu dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah apa saudara? Demamnya. Luar biasa. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus, saya percaya itu membawa kesembuhan buat saudara dan saya. Amin. Saya melihat iman dari ibu mertuanya Petrus itu luar biasa saudara. Saat Tuhan Yesus hadir di rumah Petrus dan Tuhan Yesus melihat ibu mertuanya Petrus yang sedang sakit demam, apa yang terjadi? Tuhan langsung menghampiri dan memegang tangannya, menjamah, lalu sembuh. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya melihat iman ibu mertuanya Petrus ini luar biasa. Dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena dia punya iman percaya ketika Yesus hadir di rumah Petrus, dan ketika dia sakit, Tuhan menyembuhkan dia. Itu iman saudara. Punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Dia percaya kesembuhan dia pasti terima. Amin. Begitupun dengan saudara dan saya. Apapun penyakit kita, ketika kita punya iman, kita percaya di dalam Yesus ada kesembuhan, kita berdoa dan kita percaya dengan iman. Tuhan, aku percaya oleh kuasa bilur-bilurmu, oleh darah Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. Sembuh gak saudara? Dengan iman kita percaya, kita mengalami kesembuhan. Sama dengan ibu mertuanya Petrus. Dia punya iman yang teguh. Saat Yesus menyentuh tangannya, dia mempercayai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus begitu dahsyat. Maka demamnya sembuh. Hal ini mengajarkan buat kita anak-anak Tuhan, betapa pentingnya iman di dalam Yesus. Kita harus punya iman yang teguh, yang kuat. Apapun penyakit kita, apapun persoalan dalam hidup kita, apapun yang sedang kita, yang mengikat hidup kita, saya percaya kita punya Yesus. Dialah sumber kesembuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Yesuslah sumber
kelepasan di dalam hidup saudara-saudara dan saya. Kuncinya percaya dengan iman. Saudara, ketika saya mendoakan orang-orang sakit, orang sakit ini sembuh, itu bukan karena saya mendoakan, ingat, tapi karena iman orang yang didoakan, dia sembuh. Amin. Amin. Ya, beberapa waktu yang lalu kami mendoakan orang dari luar ya, stroke. Saya hanya berdoa, tapi iman Bapak ini yang menyembuhkan. Dia sembuh, tangannya bisa diangkat. Itu karena imannya. Begitupun kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Mari miliki iman. Karena iman adalah kunci untuk saudara dan saya menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Iman adalah kunci untuk saudara dan saya menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Iman itulah kunci di mana kita boleh menerima, mengalami kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita akan dinyatakan. Kita percaya, saudara. Oleh sebab itu mari bangkitkan iman kita. Saya melihat iman yang begitu luar biasa. Maka ibu mertua Petrus, dia mengalami kesembuhan. Ya, siapapun saudara saat ini, mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit, percaya dengan iman. Oleh kuasa bilu-bilu Tuhan Yesus, katakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Amin. Amin. Mungkin kau sakit mah, mungkin kau sakit kaki, kau sakit kepala. Sakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan karena kuasanya, kasihnya buat saudara dan saya. Kuncinya balik lagi, iman kita percaya. Puji nama Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah mengalami kesembuhan ibu mertuanya Petrus, ya, dia tidak hanya menerima berkat yang dari Tuhan, menerima kesembuhan. Bukan hanya dia punya iman, tapi saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini, ia pun apa? Bangunlah dan melayani dia. Melayani siapa? Melayani Tuhan Yesus. Luar biasa. Ketika mertua Petrus ini sembuh, lenyap demamnya, ia bangun, kata firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Dengan apa, saudara? Seorang ibu ketika melayani Tuhan Yesus yang hadir di rumahnya, dia menyiapkan hidangan buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Luar biasa. Seringkali kita menerima kesembuhan, kebaikan yang dari Tuhan. Ini contoh teladan, saudara, dari ibu mertuanya Petrus. Dia bukan hanya menerima kebaikan Tuhan, dia bukan hanya menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan saja, tapi saudara, ketika dia mengalami kesembuhan, dia bangun dan dia melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Seringkali saudara, kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan kita diberkati sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sama seperti ibu mertuanya Petrus. Kita lupa. Sama siapa? Sama Tuhan. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Yang percaya bersama saya katakan Amin. amin. Seberapa banyak di tempat ini yang mengalami kebaikan Tuhan? Puji nama Tuhan. Semua angkat tangan. Kalau sampai hari ini kita ada pun, itu semua berkat, kebaikan, kemurahan, anugerah yang dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa beribadah di tempat ini pun, kita bisa melayani di tempat ini pun, itu semua karena anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, kita jangan hanya menerima berkatnya doang, menerima kesembuhan doang dari Tuhan, tapi kita tidak mau melayani. Sudahnya diberkati, ujung-ujungnya apa? Lupa sama Tuhan yang si pemberi berkat dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, pelayanan dilakukan oleh ibu mertuanya Petrus. Dia melayani Yesus. Ini bukti yang menunjukkan respon buat cinta kasih Tuhan di dalam hidup ibu mertuanya Petrus ini.
Dia ada respon ketika Tuhan menjamah, menyembuhkan dia. Dia tidak melupakan, dia langsung bangun. Dia melayani Tuhan Yesus, membuat hidangan buat Tuhan Yesus. Dia begitu menghargai apa yang Tuhan telah beri dalam hidupnya. Dia menghargai kesembuhan yang Tuhan Yesus beri dalam hidupnya. Seringkali kita melupakan hal yang satu ini, saudara. Firman ini mengajarkan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau belajar respon apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita belajar merespon dengan apa? Menghargai, menghormati apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dan saya hari ini. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Bahkan kita untuk beribadah pun kadang-kadang kita melupakan. Hari Minggu lupa. Aduh, saya nggak ibadah, saya kira bukan hari Minggu. Anak-anak Tuhan, hati-hati. Mari, firman Tuhan mengajarkan bagi kita di tempat ini, anak-anak Tuhan, seberapa pentingnya kita mau meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dengan siap melayani. Bu, saya nggak bisa melayani. Saya kan nggak sekolah teologi ya. Bu, saya nggak bisa khotbah, jadi WL, jadi singer atau main musik. Pelayanan bukan hanya di mimbar. Amin, saudara. Amin. Pelayanan bukan hanya di mimbar. Mari kita mau menghargai pemberian Allah dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang lagi kesusahan. Kita boleh menolong mereka, menguatkan mereka. Itu juga melayani. Ada amin, saudara? Amin. Karya keselamatan Tuhan dalam hidup saudara, itu Tuhan beri buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu memberi anugerah buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mari kita respon. Tuhan yang telah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi umat tebusannya. Dosa kita diampuni, penyakit kita ditanggungnya, penderitaan kita ditanggungnya. Tapi kita nggak respon. Karya salib itu kita main-main, gak pernah merespon karya salib Tuhan dalam hidup kita. Tidak menghargai, tidak menghormati. Kita cukup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi hari ini anak-anak Tuhan, yuk hidupi firman dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu, hidupi firman dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Dosa kita ditanggung oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Penyakit kita ditanggung oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kita dipulihkan. Bahkan kita dibebaskan, saudara. Dilepaskan dari maut yang harusnya kita yang nanggung. Itulah karya keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita harusnya bersyukur, kita harusnya berterima kasih. Amin, saudara. Amin. Tapi seringkali kita tidak menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari hari ini saya mau ngajak saudara dan kita bangkit. Kita mau melayani Tuhan, maju bersama Tuhan. Saya percaya, saudara, sampai hari ini, kalau kita masih bisa beribadah, itu berkat, Amin. kemurahan, anugerah yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Kalau sampai hari ini saudara masih bernafas, itu pun karena kebaikan Tuhan. Amin. 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 Katakan yuk, karena kebaikan Tuhan, karena pemberian Tuhan. Amin. Tuhan beri nafas kehidupan luar biasa. Tapi seringkali kita tidak menghargai hidup ini. Kita sebagai anak tebusannya, kita main-main di dalam Tuhan, gak sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ini waktunya akhir zaman. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Persiapkan hidup kita untuk semakin lebih lagi maju di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini semuanya akan maju melayani. Amin. Amin. Katakan, saya siap melayani. Saya siap melayani. Amin. Amin.
Jadi saya mau katakan melayani itu bukan hanya berdiri di mimbar. Mari sama-sama kita maju melayani. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang terbaik adalah yang pertama, kita menyembah Tuhan. Amin. Pelayanan yang terbaik dalam hidup saudara, saya katakan bukan hanya di mimbar, tapi ketika hidup kita hidup di dalam pujian dan penyembahan pada Tuhan. Ada amin? Siap saudara? Bangun iman kita, bangun roh kita, melayani dengan menaikkan puji-pujian penyembahan kita pada Tuhan Yesus, dengan menyukakan hati Tuhan, membawa persembahan yang berbau harum. Hanya satu, yaitu pujian penyembahan kita pada Tuhan. Yang kedua, kita melayani, kita berdoa. Saya bersyukur penabur benih punya imam-imam doa yang luar biasa. Setiap malam hadir untuk berdoa bersyafaat untuk Indonesia, untuk kota, untuk keluarga, untuk gereja. Itu juga melayani. Puji nama Tuhan, saudara. Melayani. Selain kita berdoa, kita juga baca firman, merenungkan firman. Bukan tahu firman, tapi kita nggak melakukan. Belajar taat. Taat lakukan apa menjadi perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan jangan berdusta, berdusta nggak kita? Kan firman Tuhan katakan jangan berdusta, tapi kita suka berdusta. Berarti kita tidak melakukan firman. Hati-hati, Tuhan tahu hati kita. Ya, kata Tuhan jangan mencuri, kita mencuri. Berarti kita melakukan firman enggak? Tidak. Hidupi firman itu dalam hidup kita. Hidupi pertobatan kita, menghargai karya Tuhan di kayu salib. Dengan apa? Dengan memberi hidup kita untuk melayani, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Amin. Ayat yang selanjutnya 16. Yuk, ini visi yang dari Tuhan. Ada yang mau bacain nggak buat saya nih ayat 16? Visi. Ayo, siapa yang mau bacain? Ada? Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Ya. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang kerasukan setan, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang itu. Ini visi, ini misi. Ini misi Tuhan buat hidup saudara dan saya. Ada amin saudara ya? Saya mau katakan, pelayanan, melayani itu bukan pilihan. Sekali lagi, melayani itu bukan pilihan, tapi melayani itu tujuan hidup kita. Selama saya hidup Tuhan, selama Tuhan beri kesempatan saya hidup, saya mau melayani. Ini misi yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Di sekitar kita, kita mungkin melihat orang ini baik-baik, tapi tanpa setahu kita orang ini dipenuhi dengan apa? Kuasa yang bukan dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau kita tahu kita sudah dikuasa sama Tuhan, yuk layani mereka, doakan mereka, karena saudara sudah punya apa? Kuasa. Jadi saya mau tekankan anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mulai melayani. Belajar mempersembahkan diri kita itu sepenuhnya bagi siapa? Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Kita melayani itu sepenuhnya kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat kita pribadi supaya kita dihormati, dihargai, disanjung, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita mau lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, anak-anak Tuhan dimanapun kau berada,
baik yang ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Yuk bangkit, maju selama Tuhan beri kesempatan kita melayani, kita kerjakan. Ada amin saudara? Terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, kita baca ya ayatnya sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-16 ini adalah misi Allah dalam hidup saudara dan saya agar kita menolong mereka-mereka yang ada di sekitar kita dengan mendoakan mereka supaya mereka dibebaskan, dilepaskan. Artinya kita melayani sesama kita ya. Kita lihat, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dengan iman, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Siap saudara? Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, kuatkan, teguhkan iman kita, jangan goyah dengan keadaan apapun, karena iblis berusaha menjatuhkan, melemahkan kita. Iblis selalu menghambat. Saya tahu di mana mertuanya Petrus sakit, demam. Iblis ini nggak suka Petrus maju untuk melayani. Tapi kuasa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dahsyat. Ada amin? Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, Tuhan katakan berdirilah teguh, jangan goyah. Ada amin saudara? Iman kita jangan goyah. Iblis sering menghambat supaya kita nggak melayani, kita tidak beribadah, kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, seringkali menghambat. Tapi dengar baik-baik. Mari kita bangkit hari ini. Firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak yang mau giat dalam pekerjaan Tuhan? Angkat tangannya. Ada amin saudara? Amin. Kenapa? Sebab kamu tahu, saudara dan saya di tempat ini tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak Sia-sia. Katakan kiri kananmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Yuk bangkit, melayani, semangat. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin saudara. Amin. Saya senang. Ya kemarin saya nggak bangga. Saya nggak bangga saudara. Kemarin ada seseorang yang mengatakan, saya kirim ya di grup. Iya di grup. Ya, itu dari Pekalongan loh saudara. Mereka bilang, yang melayani di penabur benih. Itu apa katanya? Hebat-hebat, luar biasa. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk Di sini saya melihat ketulusan anak-anak Tuhan untuk melayani, bukan buat Ibu Lani, tapi buat siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Percaya, jerih payahmu, jerih lelahmu itu tidak pernah sia-sia, kata firman Tuhan. Semangat. Oleh sebab itu hari ini dengar baik-baik, janganlah buang kesempatan yang Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Tuhan sudah beri waktu untuk saudara dan saya, itu adalah anugerah. Tuhan beri kesempatan untuk ibadah, kita nggak ibadah. Tuhan beri kesempatan untuk berdoa, kita nggak suka berdoa. Tuhan beri kesempatan kita untuk baca firman, nggak pernah baca firman. Tuhan beri kesempatan kita untuk melayani, nggak mau melayani. Mari hari ini jangan buang kesempatan yang Tuhan beri, karena waktu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Yuk sama-sama dengan saya katakan, waktu adalah anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Waktu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Pergunakan waktu kita. Pakailah waktu saudara, kesempatan selama kita masih ada. Kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita gunakan untuk melayani sesama. Ada amin? Bersama saya mau katakan, selama saya masih hidup, selama saya masih bernapas, seperti pujian tadi, saya mau melayani Tuhan. Amin saudara. Amin.
Kenapa? Jangan tunggu saat kita udah nggak berdaya, saat kita stroke, saat kita nggak bisa apa-apa, kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani. Banyak yang begitu. Banyak. Tuhan, kalau saya bisa jalan lagi, saya mau melayani. Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau melayani. Jangan buang waktu kita. Jangan saat kita sudah tidak berdaya, baru kita bilang, Tuhan, saya mau melayani. Hidup ini, waktu yang Tuhan beri, adalah berkat bagi hidup saudara dan saya. Anugerah. Mari pergunakan. Jangan saat kita sudah tidak berdaya, baru mau melayani. Ya. Selama saya hidup, selama saya masih kuat, selama saya masih mampu, saya mau melayani itu kemuliaan Tuhan untuk sesama. Ada amin, saudara? Siap? Belajar cinta Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, standar pelayanan bukan kita pintar khotbah, bukan kita sekolah teologi, bukan gelarnya S1, S2, S3, dokter. Standar kita melayani bukan faktor, bukan dokter juga. Standar kita melayani hanya satu, yaitu kerendahan hati. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya kan ibu rumah tangga, Bu. Saya orang biasa-biasa aja. Ingat, yang penting kita punya rendah hati, lemah lembut. Amin. Tuhan pasti pakai kita. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Amin. Yesus. Mari hari ini bangun hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seberapa banyak yang mau bangkit hari ini? Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, saya percaya ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu di dalam hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, lakukan. Karena tidak semua orang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau sampai hari ini saudara masih bisa melayani, itu berarti saudara dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jangan goyah imanmu. Tetap kuat, punya iman, berdiri teguh. Jangan goyah, tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ada amin? Siap? Saya rindu setiap kita boleh dibangkitkan, melayani di mana kita berada. Jadi pendoa, ya, kita mau siapkan apapun tantangan di dalam hidup kita. Kita sama-sama untuk maju di dalam Tuhan. Miliki iman. Karena saudara-saudara yang ada di tempat ini, Tuhan telah beri kuasa dalam hidup. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Satu kehormatan dan satu sukacita di mana saudara bisa melayani. Itu adalah kepercayaan yang dari Tuhan. Kita mau jaga kepercayaan yang dari Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lewat hidup kita, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat ibadah, lewat pelayanan. Semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kita belajar seperti ibu mertuanya Petrus. Dia ketika menerima kesembuhan dari Tuhan, dia tidak melupakan Tuhan Yesus. Dia bangun, dia melayani Tuhan Yesus. Dia menyediakan hidangan buat Tuhan. Seringkali kita menjadi orang-orang yang lupa apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Mari, jangan pernah kita lupakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mau respon. Kita mau respon firman Tuhan hari ini yang mengajarkan
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, bangun, dan melayani. Mari saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita sama-sama mengangkat pujian. Pujian yang barusan kita angkat pujian. Mari saudara, anak-anak Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, seringkali aku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Seringkali aku berjalan di bagai berantara. Namun aku percaya, di balik semua yang aku hadapi, Tuhan mau pakai kami untuk kemuliaan. Mari saudara kita angkat pujian ini. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Bagi di belantara yang gelap. Yes. Tanpa seributannya. Amin. Tetap percaya dengan iman. Sekali lagi, sering tak ku mengerti. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin Tuhan. Apa seributannya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Kami mau taat Tuhan. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba ya Tuhan. Kurapayasa genapi karya-Mu, ajarku memahami. Amin. Kurapayasa Kurapayasa aku rela sepenuh hati menghamba. Sekali lagi katakan, ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Katakan saudara, katakan Tuhan. Amin. Serahkan diri. Sekali lagi mengatakan, serahkan diri Tuhan. Genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu adalah anugerah yang Tuhan beri buat hidup kami. Kami mempergunakan waktu-waktu ini Tuhan untuk selalu intim dekat dengan Engkau, untuk selalu memuji menyembah, untuk selalu melayani. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan bagi setiap kami, agar kami untuk selalu taat, agar kami selalu mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami, tanpa harus kami bertanya, tapi kami mau lakukan dengan sepenuh hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih malam hari ini. Ajar kami itu selalu menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Sama
seperti ibu mertuanya Petrus, memiliki iman yang begitu luar biasa, begitu percaya. Saat Tuhan memegang tangan, dia mengalami kesembuhan. Begitupun di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, di tempat ini. Apapun penyakit, apapun pergumulan, persoalan di dalam hidup kami punya iman. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dilepaskan. Kami mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Kemenangan Tuhan beri dalam hidup kami. Keselamatan kami terima di dalam Yesus. Sebab itu Bapa, kami terus bersyukur. Kami berterima kasih. Kami menyadari Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan lewat ibu mertuanya Petrus, saat dia mengalami kesembuhan, dia bangun, dia berjalan untuk melayani. Begitupun dalam kehidupan kami Tuhan. Selama Tuhan beri kami hidup, nafas dalam hidup kami mau mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan dipakai Tuhan di dalam setiap karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat umat-Mu Tuhan di tempat ini GKKI Penabur Benih, Tuhan pakai untuk menjalankan misi yang dari Tuhan, untuk melayani sesama, untuk memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai setiap kami, urapi setiap kami lewat kesaksian-kesaksian. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Kami rindu Tuhan Yesus, setiap kami diberkati untuk menjadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Hidup kami berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan berkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan ya. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah kami juga belajar seperti ibu mertua Petrus untuk selalu bangkit dan percaya Tuhan, melayani Tuhan terus di dalam hidup kami, supaya kami boleh terus tumbuh dalam iman, percaya kami berpengharapan di dalam Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita sama-sama menyanyi untuk persembahan. Yang mau joget-joget.
bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara, Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. saudara, Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Ya, kita percaya ya. Kalau kita ikut Yesus, kita ada apa? Kita terjalin ya, keluarga Tuhan. Ya, kita semua di dalam Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Kita satu saudara. Ya, amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, saudara yang sudah berikan. Tuhan yang akan balas dan berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan. Terima kasih. Sebentar saya mohon untuk Ibu Kristanti untuk doa syafaat. mari saya undang bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Bapa, merendahkan diri kami, membawa hati kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, pemerintahan yang sudah Engkau siapkan Tuhan akan dimulai dengan baik Tuhan, karena kami percaya Tuhan, nasib bangsa kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, eselon 1, eselon 2 Tuhan, TNI, Polri, dari yang jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini Tuhan belum sempat hadir Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat di rumah mereka masing-masing Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu dan berat Kau berikan kelegaan, yang sedang mengalami masalah dari jalan buntu Kau berikan jalan keluar, yang sedang mengalami masalah ekonomi Kau pulihkan Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau siapkan pekerjaan Tuhan, karena kami percaya Engkau yang paling mengerti kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami malam hari ini. Saat kami beribadah sore hari malam hari ini, Tuhan, inilah ucapan syukur. Terima kasih kami atas kasih anugerah, kemurahan, penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah puji-pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami yang beribadah, kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan Yesus turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usahamu, pekerjaan, pelayanan, studimu. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru tercurah malam hari ini dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertaimu, menudungi, melindungi, membentengi hidupmu dan keluargamu, usaha bisnis, ekonomi, dan pekerjaan pelayananmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hamba-Mu percaya Tuhan perintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk berkemah di rumah-rumah kami, berkemah dalam hidup kami, berkemah dalam keluarga kami, berkemah dalam bisnis, usaha, pekerjaan, sekolah anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih atas berkat yang Tuhan beri. Pada malam hari ini kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, Maranatha. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak Tuhan kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan dengan iman. Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Keluarga kami, anak menantu, cucu-cucu kami, suami istri kami, jalan pelayanan kami, usaha bisnis ekonomi kami. Tuhan perluas di dalam nama Tuhan Yesus, perluas daerah pelayanan kami, bisnis ekonomi dan apa yang kami rencanakan. Saat yakin dan percaya Tuhan Yesus, ada tangan-Mu selalu menyertai kami, menudungi, melindungi, membentong, membentengi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, daripada semua petaka, amin. sehingga kesakitan tidak menimpa, Sehingga ketakutan tidak menimpa. Di dalam nama Yesus, sehingga ketakutan tidak menimpa, sehingga kecemasan tidak menimpa aku ya Tuhan. Aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kan doa penutup. Thank you.